Ya, baik, melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Kontrol dan Monitor Input Output Oscil dari halaman web dengan tampilan animasi. Maka di video bagian 2 ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menghubungkan tampilan animasi yang sudah dibuat di bagian pertama dengan rangkaian input output oscil. Saya memperlihatkan dulu video di bagian pertama. Bagi teman-teman yang belum memahami bagian pertama, silahkan bisa membuka video ini. Dan di sini juga ada program yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat bagian kedua ini ya, dengan judul tampilan animasi JSON. Untuk yang bagian pertama tampilannya seperti ini ya. Nanti kita akan tambahkan beberapa indikator sehingga bisa menghasilkan tampilan yang seperti ini. Untuk rangkaian input output oscilnya saya menggunakan ATmega 328. Ini adalah microcontroller di Arduino Nano yang saya hubungkan dengan 8 buah tombol yang nanti kita gunakan untuk mensimulasikan sensor yang ada di tampilan animasi ini. Dan di sini saya juga menambahkan 8 buah LED untuk mensimulasikan aktuator yang juga terlihat di tampilan web ini ya. Selain tombol dan LED, saya menambahkan potensio untuk menjadi sensor cekam ya. Jadi pencekaman lengan robot oleh lengan robot ini kita pantau menggunakan sensor CK ini yaitu sensor cekam. Saya jelaskan sebelum kita menjalankan simulasi. Jadi di sini ada SA. SA ini adalah sensor yang akan mendeteksi benda jika ditempatkan di konveyor pertama ini. SA ditempatkan di ujung kiri, SP di ujung kanan konveyor. Kemudian SG dan SH ini juga sensor yang digunakan untuk mendeteksi benda yang nanti akan ditempatkan di konveyor ini. Kemudian di sini ada SC dan SD. SC ini untuk mendeteksi posisi dari lengan robot. Ketika posisinya minimal, maka SC akan aktif, akan memberikan indikator on begitu. Kemudian kalau lengan robot memanjang, maka sensor SD akan aktif. Untuk SE dan SF ini untuk mendeteksi posisi dari lengan robot. Apabila lengan robot di sisi kiri, SE akan on. Kalau lengan robotnya di kanan, maka SF akan on. KT ini adalah aktuator ya. Jadi di sini ada 8 aktuator. Ketika katupnya terbuka, maka LED KT ini akan menyala. Begitu juga di tampilan webnya ya. Jadi nanti LED ini, LED KT, kemudian ada LED M1, LED M2, itu adalah yang berbentuk segitiga, itu adalah indikator untuk aktuator, sedangkan yang berbentuk lingkaran itu adalah indikator untuk sensor. Jadi di sini ada 8 aktuator, ada 8 sensor plus 1 sensor cekam. Jadi ada 9 sensor yang digunakan untuk tampilan animasi ini dan ada 8 aktuator. Aktuator pertama M1 itu untuk konveyor, motor penggerak konveyor 1, M2 adalah motor penggerak konveyor 2, kemudian MU ini adalah aktuator untuk menggerakkan lengan robot ke atas, MD adalah aktuator untuk menggerakkan lengan robot ke bawah, ML adalah aktuator untuk memindahkan lengan robot dari kanan ke kiri, MR adalah aktuator lengan robot untuk memindahkan lengan robot dari kiri ke kanan, KT untuk membuka katup. Ya, seperti itu. Maka di sini saya menjalankan simulasi. Kita bisa lakukan kontrol dulu. Jadi tombol S1 sampai tombol S8 ini jika saya tekan secara berurutan, maka tampilan animasi proses ini akan berjalan sesuai tahapannya dan juga di sini kondisi aktuator pada rangkaian di Proteus ini akan mengikuti kondisi yang sesuai dengan tampilan animasinya ya. Kita lakukan kontrol dulu ke aktuator di rangkaian Proteus. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan memonitor sensor-sensornya ya. Kita tekan tombol S1 nanti akan membuat motor M1 conveyor bekerja. Ya, ini saya tekan tombol S1.
Maka di sini terlihat muncul kotak dan M1 menyala. Di sini di Proteus juga M1 juga menyala ya, menunjukkan bahwa kalau rangkaian oscil ini terhubung dengan motor yang sebenarnya itu bisa berjalan gitu ya. Ketika saya menekan tombol S2 maka lengan robot akan turun sehingga nanti MD ini akan aktif. Sedangkan konveyor dalam kondisi ini konveyor akan berhenti ya, jadi nanti M1 akan padam. Oke, saya tekan tombol S2, terlihat M1 padam, LED MD untuk menurunkan lengan robot menyala. Begitu juga di Proteus, LED M1 padam, LED MD menyala ya, sesuai dengan tampilan animasi di web ya, seperti itu. Kalau saya menekan tombol S3, maka lengan robot ini akan mencekam kotak dan kotak akan dibawa ke atas. Ini saya tekan tombol S3, maka di sini LED MD akan padam, LED MU akan menyala ya. Terlihat di sini juga LED MD-nya padam, LED CK-nya menyala karena dia mencekam kotaknya. MU juga menyala ya, LED CK dan LED MU menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S4, maka nanti lengan robot akan membawa kotak dari kiri ke kanan ya, sehingga LED MU di sini padam, sedangkan LED MR akan menyala. Ya, terlihat di sini LED MU indikatornya padam dan LED MR menyala. Kita lihat di sini di Proteus LED CK masih menyala karena dia masih mencekam kotak, dan kita lihat LED MR juga menyala ya. Kemudian kalau saya menekan tombol S5, nanti lengan robot akan menurunkan kotak ke konveyor 2 sehingga LED MR akan padam dan LED MD akan menyala ya. Kita tekan S5. MR padam, MD menyala. Di sini juga terlihat LED MR padam, LED MD menyala. LED CK masih menyala karena masih mencekam kotak. Berikutnya kalau saya tekan tombol S6, lengan robot akan melepaskan kotak sehingga nanti LED CK harusnya padam dan lengan robot terangkat ke atas, sehingga nanti LED MD harusnya padam dan LED MU menyala. Ini saya tekan tombol S6. Ya, terlihat di sini MD padam, MU menyala. Begitu pula di Proteus, LED CK padam, LED MD padam, dan LED MU menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S7, lengan robot akan kembali ke posisi awalnya dan kotak akan menuju ke bawah tangki ya, dibawa oleh konveyor kedua. Ini saya tekan tombol S7. Terlihat di sini ML menyala dan M2 juga menyala. Di sini juga ML menyala, M2 juga menyala ya. Di sini rangkaian di Proteus outputnya sesuai dengan tampilan animasinya. Terakhir ketika saya menekan tombol S8, maka di kotak ini akan diisi tangki pengisi sehingga LED KT ini akan terbuka. Sebaliknya ML dan M2 akan padam ya. Jadi ini lengan robot sudah berada di posisi semula, jadi LED ML nanti padam dan M2 juga akan padam karena konveyornya harus berhenti untuk melakukan pengisian pada kotak ya. Ini saya tekan S8. LED ML mati, LED M2 mati, dan terjadi pengisian LED KT terbuka ya. LED KT menyala on. Terlihat di sini M2 padam, LED ML juga padam, dan LED KT menyala. Oke ya, selesai. Kemudian setelah kita melakukan kontrol, kita akan melakukan monitoring ya. Di sini karena menggunakan simulasi, maka untuk membuat sensor SA aktif kita lakukan dengan menekan tombol ya. Jadi kalau saya seolah-olah menaruh benda di sini, benda kotak di sini saya taruh di SA, maka SA menjadi aktif. Untuk mensimulasikannya saya tekan tombol SA di sini. Jadi ketika saya menekan tombol SA, maka di sini akan harusnya muncul kotak ya. Tapi di sini belum muncul kotak karena di sini sensornya harus diaktifkan dulu. Jadi di sini terlihat SE itu harusnya aktif ya, dan SC juga aktif. Kenapa SE aktif? Karena lengan robot ini berada di kiri. Jadi saya harus menekan tombol SE untuk menunjukkan bahwa SE sedang mendeteksi posisi lengan robot.
Juga saya harus menekan tombol SC. SC ini untuk mendeteksi indikator untuk mendeteksi posisi lengan robot pada posisi minimal ya. Jadi di sini saya juga harus menekan tombol SC. Oke, kalau sensor sudah sesuai dengan kondisi di webnya, di tampilan webnya, maka harusnya akan muncul kotak di kiri conveyor ini. Ya, ini warna hijau sekarang. Kita tunggu SC berwarna hijau. Oke, SC sudah berwarna hijau sehingga semua memenuhi kondisi persyaratannya, maka muncul kotak di ujung kiri conveyor ini, dan karena ada benda di ujung kiri conveyor, M1 otomatis hidup. Terlihat M1 menyala ya, sesuai dengan tampilan di webnya. Berikutnya kita sesuaikan juga sekarang kondisi sensornya dengan tampilan webnya. Di sini terlihat bahwa kotaknya sudah tidak lagi di posisi sensor SA, tetapi sekarang kotak berada di posisi sensor SP. Maka untuk itu sensor SA ini kita tunggu sampai indikator di sensor SA padam dan sensor SP menyala hijau. Oke, terlihat di sensor SP sudah menyala hijau, maka lengan robot turun, dan kita perhatikan M1 padam dan MD menyala hijau. Begitu pula di rangkaian Proteus, harusnya M1 padam dan MD menyala. Terlihat di sini M1 padam dan MD menyala. Oke, sesuai dengan tampilan di animasinya. Berikutnya kita sesuaikan sensornya. Di sini karena kondisi posisi dari robot adalah posisi maksimal, maka SC harusnya padam ya. SC padam dan SD harusnya menyala ya. Maka di sini saya buka SC karena posisinya sudah maksimal dan SD harus ditekan. Kita tunggu sampai sensor SC menjadi merah dan SD berwarna hijau. Oke, terlihat di sini SC merah dan SD berwarna hijau, dan LED MU itu menyala ya, mengangkat kotak dan lengan robotnya. Di sini MD masih menyala, kita tunggu sebentar, harusnya nanti MD padam dan harusnya MU menyala dan LED CK menyala. Oke, terlihat di sini LED MD padam, LED CK menyala dan LED MU menyala. Berikutnya kita sesuaikan kondisi sensornya dengan tampilan webnya. Di sini harusnya SB tidak lagi mendeteksi karena kotaknya sudah tidak berada di atas SB. Kemudian SD harusnya padam karena sekarang lengan robotnya di posisi minimal, dan SC harusnya menyala, dan gripper harusnya mencekam ya. Jadi di sini indikator CK ini harusnya berbentuk gembok yang terkunci gitu ya. Kita perbagi kondisi sensornya. Di sini SB saya lepas, SD saya lepas, kemudian SC saya tekan karena SC aktif, kemudian grippernya saya buat posisi minimal ya, seperti itu. Kita tunggu sampai indikator CK ini berwarna merah dan SC sudah menyala warna hijau. Kemudian SD sudah padam, sudah betul, SP juga sudah padam ya. Kita tunggu indikator CK berwarna merah. Oke, terlihat di sini indikator CK sudah berwarna merah dan lengan robot berpindah dari kiri ke kanan. Terlihat LED MU padam. Kemudian kita lihat juga LED MR menyala ya. Di sini terlihat LED MR menyala dan LED CK juga menyala karena kotak masih dicekam oleh lengan robot ya. Berikutnya kita menyesuaikan kondisi sensor dengan tampilan webnya. Di sini harusnya sensor SE padam sedangkan sensor SF menyala ya. Ini saya harus ganti, sensor SE-nya ini harusnya padam dan sensor SF menyala. Kemudian kita lihat, kita tunggu sampai sensornya berubah warna, SE warnanya merah, SF hijau. Kemudian terlihat bahwa sekarang dengan robot menurunkan kotak, MR padam dan MD menyala ya. Di sini kita lihat MR padam dan MD menyala ya. Berikutnya kita lihat, kita kondisikan sensornya sesuai tampilan web. Di sini SC harusnya padam karena lengan robot dalam kondisi posisi maksimal. Kemudian SD harusnya menyala, kemudian SG harusnya menyala ya, karena kotaknya berada di dekat sensor SG. Jadi di sini saya matikan SC, saya aktifkan SD, kemudian saya tekan juga tombol SG ya. Jadi SG aktif.
sensornya. Kita tunggu sampai indikatornya berubah warna, jadi SC harusnya warnanya merah, SD warnanya hijau, dan SG harusnya warnanya hijau. Oke, warnanya sudah hijau. Kita lihat LED MU menyala dan LED MD harusnya padam. Nah, di sini juga di rangkaian Proteus kita lihat LED CK juga padam karena lengan robot sudah tidak mencekam kotaknya, dan terlihat LED MU menyala ya. Berikutnya kita akan sesuaikan kondisi sensornya. Sekarang harusnya SC itu menyala karena posisi lengan robot di posisi minimal, dan SD harusnya padam. Kemudian di sini gripper lengan robot harusnya sensornya tidak lagi berindikator merah tapi menjadi hijau karena kotak sudah dilepas, gitu ya. Jadi di sini saya melepas SD karena posisinya sekarang sudah minimal, SC harus hidup. Kemudian grippernya saya maksimalkan lagi karena sudah dilepaskan kotaknya. Terlihat LED M2 menyala dan LED ML menyala ya, sehingga posisi dari lengan robot sudah di posisi semula dan kotak berada di bawah tangki. Berikutnya kita sesuaikan kondisi sensor dengan tampilan webnya. Ini saya harus membuat indikator SE menyala, sedangkan indikator SF, sensor SF sudah tidak mendeteksi lengan robot, maka SF harusnya padam. Begitu juga dengan SG, karena kotak sudah tidak ada di dekatnya, SG harusnya padam dan SH harusnya menyala. Ya, jadi ini saya membuat SF-nya padam, SE menyala, kemudian saya buat SG padam dan SH menyala. Ya, seperti itu. Jadi kita tunggu warnanya SF berubah menjadi merah, SE harusnya berwarna hijau, kemudian SG ini berwarna merah, SH berwarna hijau. Begitu ya. Oke, sudah berwarna hijau dan kita lihat LED ML dan LED M2 padam. Di Proteus harusnya juga sama, LED M2 dan LED ML padam. Dan di sini LED KT harusnya menyala ya, karena terjadi pengisian tangki. Ya, terlihat di sini LED KT menyala ya. Walaupun gambarnya sudah hilang ya, tetapi karena keterlambatan prosesnya, ya kita bisa lihat KT sekarang sudah padam. Oke, demikian simulasi yang bisa kita buat. Memang kelemahan dari Modbus protokol adalah respon yang lambat karena membutuhkan scan dulu dari masternya untuk bisa memberikan nilai atau mengupdate datanya ya. Jadi harus menunggu respon balik dari slave-nya agar bisa mengupdate kondisinya. Berikut ini akan saya tunjukkan cara pembuatan dari tampilan web ini, kemudian juga rangkaian Proteus ini seperti apa programnya. Ya, untuk itu saya akan tunjukkan menggunakan penjelasan secara tertulis dulu. Ya, untuk penjelasan cara pembuatannya, saya membagi menjadi beberapa bagian di sini. Teman-teman bisa mengikuti ya, agar lebih jelas saya membagi menjadi 5 bagian. Kita akan pelajari rangkaian input output hasilnya. Kemudian nanti kita akan pastikan alamat Modbus dari setiap input outputnya. Setelah itu kita hubungkan input output itu dengan Modbus di Node-RED. Data kondisi di setiap input output itu kita baca, kemudian kita tampilkan di Node UI SVG ya. Dan juga kita beri tambahan node dashboard untuk menambahkan tombol ya sebagai trigger. Jadi ini bagian-bagian dalam penjelasannya, nanti akan saya bahas satu persatu. Kita mulai dari rangkaian input output hasil. Rangkaian input output hasilnya saya buat di Proteus seperti ini. Ada 8 tombol, kemudian ada 1 potensio dan ada 8 buah LED ya yang terhubung dengan ATmega328. Ini adalah microcontroller Arduino Nano. Rangkaian ini saya buat berdasarkan setting program untuk Arduino Nano versi 5 di Auxil Studio. Teman-teman silahkan klik pada Arduino pinout.
Jadi di sini sudah terlihat label dengan jelas ya, mana yang S1, mana yang S2, mana S3, S4 sampai S8. Begitu pula untuk yang R1 sampai R8 dan juga A1 untuk potensio ya, semuanya saya buat berdasarkan letak label yang ada di sini ya. Jadi saya hanya menambahkan tombol untuk label S, kemudian LED untuk label R, kemudian A1 saya tambahkan potensio ya. Jadi dibuat berdasarkan label dari Arduino Pinout di Ogil Studio. Untuk programnya seperti apa? Programnya adalah seperti ini ya. Jadi saya membuat untuk yang label S1 sampai S8, saya hubungkan dengan B1 sampai B8. Kemudian untuk B9 sampai B16, saya hubungkan dengan output R1 sampai R8 ya, hanya input kontak dan output relay saja programnya. Ada sebanyak 16 baris, mulai dari S1 terhubung ke B1 hingga S8 terhubung ke B8, kemudian B9 terhubung dengan R1 sampai B16 terhubung dengan R8 ya. Terakhir ditutup dengan analog internal untuk mengaktifkan input A1. Program di Ogil Studio ini sudah dilengkapi dengan Modbus. Jadi teman-teman tidak perlu membuat program Modbus di Ogil Studio secara otomatis. Oleh Pak Agung Bakhtiar dan kawan-kawan sudah mengatur agar setiap kontak dan relay ini memiliki alamat Modbus ya. Jadi memudahkan. Terima kasih buat Pak Agung dan tim sehingga kita bisa menggunakan Modbus dengan mudah. Ini silahkan diklik tes, tapi pastikan dulu di setting itu baud rate diatur 9600 dan alamat Modbusnya diisi 1 ya, karena nanti akan digunakan untuk memprogram Modbus di Node-RED. Ya, kita klik tes. Nah, di sini tidak terdapat kesalahan. Ini menghasilkan file hack ya, hasil kompilasi dari program ini, di mana file hacksnya kita bisa ambil dari sini ya. Teman-teman buka Windows C, kemudian silahkan memilih users, kemudian silahkan memilih nama komputer, kebetulan nama komputer saya Dian, kemudian silahkan pilih updata, kemudian silahkan pilih lokal, kemudian silahkan pilih temporary, temp ya, kemudian silahkan pilih Ogil ya. Dari folder temp ini di dalamnya ada folder Ogil huruf O gitu ya, huruf O kita lihat. Nah, ini Ogil di sini ya. Kemudian di sini ada satu buah file ya, namanya hasil hack ya. Inilah program yang dihasilkan dari Ogil Studio tadi. File ini lokasinya harus kita tempatkan di Proteus ya. Kita klik kanan pada hasil hack, kemudian pilih properties, kemudian pilih pada location ini ya, di select, di Ctrl C ya, tekan Ctrl C, kita taruh di sini dulu supaya teman-teman juga tahu. Jadi program Ogilnya itu file hacknya selalu ditempatkan di sini ya. Jadi users ini nama komputer ya, silahkan teman-teman ganti dengan nama komputer yang ada di komputer teman-teman. Dan filenya namanya adalah hasil hack ya. Jadi ini yang kita tempatkan untuk program file di Proteus. Kita copy ya. Ini saya ganti dulu supaya tidak error nanti ya. Kemudian silahkan di copy, kemudian taruh di Proteus ya. Ini ditempatkan di sini, diambil saja ini, taruh di sini ya. Jadi ada di C, users, kemudian nama komputer, dan seterusnya ya. Kemudian yang teman-teman perlu atur, clock div 8 ini silahkan dibuat unprogram, check fuse-nya silahkan dipilih external clock, kemudian clock frekuensinya silahkan diisi 16 MHz ya, klik OK. Maka ini bisa kita jalankan. Kemudian kita ingin membaca ya nilai tombol ini, nilai analog, melakukan pengaturan pada M1 sampai KT, maka di Node-RED harus mengetahui alamat-alamat dari setiap I/O ini
ya. Di buku yang sudah dibuat oleh Pak Agung Bahtiar, teman-teman bisa download ini. Ini ada di otsil.com. Ini buku panduan dasar Otsil PLC ya, bisa di-download secara gratis. Silakan buka di halaman 108. Di sini ada pemetaan dari setiap I/O yang digunakan. Saya menggunakan di program Otsil Studio, saya menggunakan B1 sampai B16 ya, untuk membuat agar alamat Modbus-nya mudah dibaca dan ditulis ya. Memang S1 dan S8 ini bisa digunakan alamat Modbus-nya untuk dibaca saja, tapi yang R1 sampai R8 ini hanya bisa dibaca, ini tidak bisa diatur ya. R1 sampai R8 ini alamat Modbus-nya kalau teman-teman baca di buku panduan relay R1 sampai R28 itu aksesnya hanya bisa dibaca. Padahal saya ingin melakukan pengaturan, maka sebagai bantuan untuk mudahnya kita gunakan binary ya, dan kita buat binary ini untuk input S1 sampai S8 juga ya. Jadi kalau saya tuliskan di sini untuk alamat Modbus I/O, saya menggunakan S1 sampai S8 itu saya menggunakan bantuan dari B1 sampai B8 ya. Kemudian untuk R1 sampai R8 saya menggunakan bantuan B9 sampai B16. B1 sampai B8 ini alamat Modbus-nya dimulai dari 0019 ya sampai 00136 ya, atau mulai dari 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136. Sedangkan yang B9 sampai B16 ini dimulai dari 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 dan 144 terakhir ya. Jadi alamat yang kita gunakan menggunakan binary saja supaya lebih mudah diingat gitu ya. Jadi ada 8 untuk sensor dan 8 untuk aktuator ya. Kemudian untuk yang terakhir itu kita gunakan A1. A1 ini alamat Modbus-nya adalah kepala 3 dimulai dengan, karena A1 maka awalnya adalah 1, 30.001. Baik, ini alamat Modbus yang akan kita gunakan untuk memprogram di Node-RED ya. Alamat Modbus ini kalau di Node-RED nanti akan dikurangi 1 karena indeksnya untuk Modbus di Node-RED itu dimulai dari angka 0. Kalau di Otsil Studio itu dimulai dari 1, sehingga kalau seperti ini, kalau saya copy lagi di sini, kalau di Node-RED ini alamatnya akan dimulai dari angka 0, berarti ini 128, ini 129 seperti itu. Ini 130, ini 131, ini 132, ini 133, ini 134, ini 135. Kemudian yang di sini ini 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 dan 143 ya. Kemudian untuk alamat A1 ini mulainya dari angka 0 ya, dengan function code-nya 4 ya. Sedangkan untuk binary B1 karena ini menggunakan coil, nanti alamat functionnya untuk pembacaan kita menggunakan FC1 ya untuk membaca coil ya. Sedangkan FC4 ini untuk membaca analog ya, membaca input register atau input analog. Sedangkan untuk yang R1 sampai R8, B9 sampai B16 ini kita nanti menggunakan FC5 untuk menulis coil ya, untuk read, untuk single coil ya, menulis coil. Oke, ini yang akan kita lakukan di Node-RED. Kita buka Node-RED. Bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Node-RED, silahkan diinstal Node-RED-nya, ada di deskripsi video ini. Silahkan teman-teman install Node-RED. Kemudian menjalankannya adalah di command prompt, teman-teman ketik Node-RED ya, Node dengan diberi garis sambung kemudian diberi red,
teman-teman enter, maka nanti akan muncul tulisan started flows ya. Started flows ini menandakan bahwa program di Node-RED sudah siap dijalankan ya. Nah, kita membuka programnya di mana kita menggunakan web browser ya. Web browsernya silahkan teman-teman ketik localhost 1880 di web browser ya. Ketik, maka nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi halaman Node-RED-nya seperti ini, teman-teman bisa lakukan program. Untuk Modbus, teman-teman klik saja di sini Modbus gitu ya. Harusnya akan muncul seperti ini node-nya. Apabila di tempat teman-teman Node-RED-nya belum muncul Modbus ini, silahkan diinstal. Klik pada menu hamburger ini, pilih Manage Palette. Ya, pilih Manage Palette, kemudian di tab Install, silahkan diketik dengan huruf kecil tulisan Modbus seperti ini ya. Ketik Modbus, kemudian pilih di tulisan Node-RED Contrib Modbus ya, Node-RED Contrib Modbus, klik install ya. Karena di tempat saya sudah terinstall, maka ini tulisannya install it ya. Silahkan diinstal, kemudian nanti di filter node di kolom yang kiri ketik Modbus ya, maka muncul daftar node seperti ini. Ambil Modbus flag getter ya. Jadi untuk pembacaan sebenarnya kita bisa menggunakan Modbus read, tapi disarankan untuk menggunakan Modbus flag getter agar lebih stabil koneksinya ya, lebih fleksibel. Penjelasan Modbus flag getter ini bisa diperoleh dengan cara mengklik Modbus flag getter, kemudian di kolom yang kanan, teman-teman pastikan ini ada tulisan info, jadi ini adalah menu information. Kemudian di bawah tertulis ada Modbus flag getter. Di sampingnya ada tombol bergambar buku. Silahkan diklik untuk melihat helpnya, melihat bantuannya. Di sini untuk Modbus flag getter itu bisa mendukung 4 fungsi yang bisa dilakukan, yaitu FC1 untuk membaca coil, FC2 untuk membaca input discrete atau input status atau input digital gitu ya. FC3 untuk membaca holding register, dan FC4 untuk membaca input register atau input analog. Jadi nanti kita akan menggunakan FC1 dan FC4. Di sini untuk Modbus flag getter menggunakan tambahan kode fungsi ya, tambahan function node. Untuk itu kita ambil saja program di bawah ini, kode programnya kita ambil dengan cara memilih kode program ini sampai komplit. Kemudian kita tekan Ctrl C untuk mengcopy. Kemudian kita ambil function node. Ini saya hapus dulu Modbusnya. Kita pilih kategori function, kita ambil function node di sini. Kita hubungkan ke Modbus flag gettering ya. Kita klik 2 kali pada function ini, kita tempelkan hasil kopian tadi. Ini kita hapus dulu. Kemudian kita tekan Ctrl V, maka teman-teman bisa melihat di sini kode fungsinya bisa kita taruh di sini. Kita enter supaya kode yang diperlukan ini bisa terlihat dengan jelas. Oke, ini seperti ini. Karena ini merupakan kode untuk membaca, maka nilai value message payload bisa dihapus ya, kita tidak membutuhkan. Kemudian di sini kita mau membaca nilai B1 sampai B8 untuk membaca tombol ya. Maka di sini function FC-nya kita hapus angka 3-nya, kita ganti dengan 1 untuk membaca coil. Unit ID-nya 1, ini adalah slave yang tadi sudah kita program dengan alamat Modbus 1 di Auxil Studio. Address-nya kita mulai dari angka 128 ya. Jadi teman-teman bisa lihat kembali ini. Jadi di sini untuk Node-RED alamat B1 itu adalah 128 ya. Kemudian berapa banyak kuantitinya, saya mau membaca 8 tombol sekaligus ya, maka ini saya tulis 8. Kemudian saya done seperti ini saja ya. Saya klik done. Untuk function sudah, kita harus mengatur Modbus flag getternya ya. Kita klik 2 kali. Ini untuk pengaturan comport-nya ya. Oke, servernya silahkan pilih add new Modbus client ya. Kemudian tekan tombol pensil ya, seperti ini. Ini saya sudah memberi nama karena saya sudah membuat. Kemudian klik tombol pensil, silahkan diberi nama. Kemudian pilih tipenya serial expert. Serial portnya silahkan dipilih COM yang berpasangan dengan COM yang ada di Proteus. Jadi kalau di sini saya menggunakan COM PIM ini. COM PIM ini saya set dengan COM 5 dengan baud rate
virtual maupun fisikal itu 9600. Nah, di sini saya buat COM6 karena COM5 dan COM6 saya buat berpasangan. Kemudian tipenya silahkan dipilih RTU buffer D, baud rate-nya 9600, data bit 8, stop bit 1, parity none. Oke, ini dibiarkan. Yang penting ini teman-teman, reconnect on timeout. Defaultnya adalah tercentang, silahkan dihilangkan centangnya. Begitu juga dengan unit ID and parallel, hilangkan tanda centangnya karena untuk komunikasi serial itu tidak memungkinkan untuk bekerja secara paralel ya, harus satu software untuk satu COM. Oke, kita klik update. Kemudian sudah dan maka ini tanda segitiga merahnya akan hilang. Kemudian agar nilai data ini bisa kita baca, kita lihat di tampilan di kolom kanan, kita ambil debug ya. Debug message ini kita taruh, kita hubungkan dengan output yang nomor 1. Jadi ini ada dua output untuk Modbus flag header. Output yang pertama itu datanya lebih singkat, sedangkan data yang kedua itu datanya lebih kompleks ya. Kita ambil yang sederhana saja yang di atas, kita hubungkan dengan debug message. Kemudian jangan lupa untuk mengatur kolomnya di sini. Pilih pada tombol panah ke bawah ini, pilih kolom debug message ya, pilih pilihan debug message untuk menampilkan data. Ya, masih belum selesai, kita harus bisa mengirim function ini ke Modbus flag header. Caranya dengan menambahkan inject. Jadi inject ini adalah node untuk men-trigger ya, memicu agar terjadi aksi pengiriman function ke Modbus flag header. Kita hubungkan timestamp ini ya, inject ini ke function. Kita ganti timestampnya dengan data kosong saja. Jadi kita tidak mengirimkan data timestamp, kita mengirimkan data string yang isinya kosong saja ya. Oke, klik done. Kita kemudian deploy. Successfully deployed. Maka kalau saya menekan tombol inject ya, di sini terlihat datanya false, 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 false. Kenapa? Karena tombolnya memang belum saya tekan ya, semuanya masih dalam kondisi terbuka. Ini saya buat SA ditekan, SC ditekan, SE ditekan, dan SG ditekan ya. Harusnya true, false, true, false, true, false, true, false ya. Ini saya inject ya, true, false, true, false, true, false ya. Jadi kita sudah bisa melakukan pembacaan. Kemudian kalau kita ingin melakukan kontrol terhadap M1 sampai KT, maka kita tambahkan function di sini, dan Modbusnya juga harus Modbus flag rate ya. Jadi kita ambil Modbus flag rate, ini saya lebarkan dulu. Kemudian kita ambil function. Ini kita lihat dulu kode fungsi yang bisa kita lihat. Kita ambil ya, kita tekan Modbus flag rate, pilih di tombol panah ke bawah ini information. Kemudian di sini ada tombol bergambar buku, kita mau melihat help-nya. Jadi Modbus flag rate ini mendukung fungsi FC5, FC6, FC15 dan FC16. Sudah ada contohnya di sini. Kita pakai yang untuk single rate ya. Jadi ini kita copy message payload-nya, kita atur di sini. Kita ambil function node, kemudian kita hubungkan dengan Modbus flag rate. Kemudian kita isi function node-nya ini, kita copy di sini hasil kopian tadi, kemudian kita atur ke bawah. Jadi kita enter isinya ini, kita buat ke bawah. Ya, seperti ini. Value message payload ini tidak perlu dihapus karena ini diperlukan ya, karena kita ingin mengatur pengubahan nilainya. Jadi value message payload ini diambil dari nilai sebelum function ini. FC5 betul karena kita mau mengirim ke coil tunggal ya. Kemudian unit ID-nya 1 karena kita pakai alamat Modbus 1. Address-nya adalah kita mulai dari 136 ya, 136. Nah, ini kita ganti menjadi 136 address-nya. Kemudian kuantitinya hanya 1. Kita beri nama di sini M1 karena yang diatur di alamat 136 adalah M1 ya. Jadi ini M1. Oke, Modbus flag rate-nya diatur ke slave 1 ya, sama. Jadi kita untuk flag
getter dan flag grade itu sama servernya. Kita klik done. Kemudian di sini kita tambahkan inject ya. Injectnya ini ada 2, kita ambil 2. Yang satu dibuat true, yang satu dibuat false ya. Jadi timestampnya ini boolean, pilih boolean, nilainya true. Kemudian kita hubungkan. Kemudian yang timestamp kedua kita ambil ke boolean false ya, ini kita pilih false. Kita klik done, kemudian ini kita hubungkan ya. Kita compile, kita deploy, kemudian ini diatur ke debug message kembali supaya kita bisa membaca, memonitor sensornya juga. Ini kalau saya tekan tombol true, maka di M1 harusnya menyala ya. Kalau saya tekan tombol false, maka M1 padam ya. Jadi seperti itu kontrol untuk aktuatornya sudah bisa kita jalankan. Kemudian kita copy saja ini ya, sebanyak 8 buah. Kita buat sebanyak 8 buah agar kita bisa lakukan pengaturan semua aktuator ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terakhir 8 ya. Oke. Jadi di sini kita hubungkan semua ke Modbus flag grade. Kemudian M1 ini kita ganti dengan M2 ya, sesuai dengan urutan dari LED di Proteus. M1, M2, MU, MD, ML, MR, CK, KT ya. Nanti kita di label yang sama. Jadi di sini M2, kita klik M1-nya jadi M2. Kemudian alamatnya kita ganti dari 136 jadi 137. Kemudian berikutnya kita ganti di sini menjadi MU, motor up. Dan ini kita ganti 138 alamatnya. Kemudian untuk berikutnya kita ganti MD menjadi motor down ya. Ini menjadi 139. Berikutnya kita ganti ini menjadi ML dengan alamatnya adalah 140. Kemudian berikutnya kita ganti di sini MR. Alamatnya adalah 141. Kemudian di sini alamat berikutnya adalah CK. Ini alamatnya adalah 142. Terakhir adalah KT ya, untuk aktuator katup tangki ya, ini KT. Kita beri alamat 143 ya. Oke, kita klik done, kemudian kita deploy. Nah, kita bisa lakukan kontrol untuk semua aktuator di sini. Saya buat true MU. Ya, ini masih belum saya aktifkan. Kemudian MD saya aktifkan, ML saya aktifkan, MR saya aktifkan, CK saya aktifkan, KT saya aktifkan. Ya, seperti itu. Kita bisa lakukan kontrol, kita juga bisa matikan semuanya satu persatu. Oke, jadi kita bisa lakukan kontrol untuk aktuator dan kita bisa membaca sensor SA sampai SH. Terakhir kita membaca potensio, kita tambahkan di sini functionnya. Kita perbesar dulu. Function untuk analog A1 itu kita klik 2 kali, kita gunakan FC4 ya. Jadi function code-nya adalah 4. Alamat A1 itu adalah 0 ya, mulai dari 0 ya. Dan kuantitinya adalah 1 ya, karena hanya satu potensio. Oke. Kita beri nama di sini analog atau kita beri angka saja 4101 ya, untuk memperjelas namanya ini kita buat 4101. Kalau yang atas kita gunakan nama 111288 gitu ya, sesuai dengan isinya supaya memudahkan. Jadi flag getter ini harus
memiliki jeda waktu untuk bisa mengakses input function pertama dan function kedua harus ada bergantian. Nah, supaya bisa bergantian, kita caranya mengatur, ini dihapus dulu. Kita ambilkan input trigger dari kode fungsi pertama, kita gunakan untuk men-trigger kode fungsi yang kedua. Gitu ya. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi nanti setelah kode fungsi pertama dikirimkan, baru kode fungsi kedua yang dikirimkan. Ya, untuk kondisi program yang tidak banyak, kita bisa menggunakan ini. Ya, tapi nanti kalau programnya sudah cukup banyak, karena harus dijalankan bersama-sama, maka sebaiknya kita tambahi delay ya di antara kode fungsi pertama dan kode fungsi kedua. Ya, dari pengalaman saya menggunakan delay 100 milidetik itu sudah cukup membantu ya. Jadi di sini saya tambahkan delay agar pengiriman itu tidak terlalu cepat bagi fungsi Modbus flag getter ini. Jadi ini saya buat delaynya 100 milidetik. Jadi ini saya gunakan angka 100 untuk for-nya, kemudian second-nya saya ganti menjadi millisecond. Ya, klik done. Oke, maka kita bisa lakukan pembacaan input digital 8 buah dan 1 input analog. Ya, ini saya deploy. Oke, kita lihat di sini kalau saya menekan tombol inject. Oke, jadi di sini terlihat true, false, true, false, true, false sesuai dengan kondisi tombol di sini dan angkanya 922 karena 90% ya. Kalau saya buat ini maksimum ke 100%, maka nanti nilai potensial akan 1023. Ini juga saya ganti semua menjadi true semua saja supaya gampang. Jadi nanti akan menghasilkan nilai true pada semua kondisi tombol ya. Pada semua kondisi tombol ini saya klik inject. Ya, true semua nilai kondisi tombol dan di sini terlihat nilai dari analognya adalah 1023 ya. Pembacaan Modbus di Node-RED sudah berhasil, begitu juga untuk kontrol di Node-RED sudah berhasil ya. Berikutnya kita akan membuat tampilan dengan menggunakan Node Dashboard dan Node UI SVG. Ya, untuk program tampilan web dengan Node Dashboard dan program tampilan untuk web dengan Node UI SVG, supaya cepat teman-teman silahkan download hasil program yang ada di video bagian pertama ya. Kita mulai saja dari situ, kita download dan kita import ya. Seperti apa caranya? Silahkan membuka YouTube, kemudian silahkan menggunakan kata kunci kontrol dan monitor, kemudian ambil judul kontrol dan monitor input output oscil dari halaman web dengan animasi bagian 1. Kemudian silahkan diklik pada link program Node-RED localhost. Maka nanti akan muncul halaman download ya seperti ini dengan judul tampilan animasi JSON. Silahkan diklik tombol download ya di halaman download ya. Kemudian setelah terdownload file JSON-nya, buka program Node-RED yang sudah teman-teman buat tadi yang menggunakan Modbus flag getter dan Modbus flag write. Silahkan buka menu hamburger, kemudian pilih import. Kemudian tekan tombol select a file to import, pilih file yang namanya tampilan animasi JSON. Ya, ini saya sudah mendownload beberapa kali tampilan animasi JSON. Silahkan diklik open, kemudian tekan import. Harusnya bisa diklik dan akan muncul di halaman baru ya. Oh ya, apabila teman-teman tidak muncul seperti ini, ada error begitu ya, maka itu dikarenakan node untuk UI SVG dan node untuk dashboard itu belum teman-teman install. Silahkan diinstal dulu. Caranya adalah silahkan klik pada menu hamburger, pilih manage palette ya, manage palette, kemudian pilih install. Kemudian pada kolom search modul silahkan tulis dashboard ya, dashboard. Maka akan muncul daftar Node-RED dashboard ini, silahkan diinstal. Pilih yang Node-RED dashboard. Kemudian untuk
gambar animasinya, kita menggunakan Node UI SVG ya. Di sini ada Node-RED Contrib UI SVG, silahkan diinstal. Setelah kedua node itu terinstall, maka nanti gambar node ini akan muncul ya, node dashboard dan node UI SVG tidak ada errornya harusnya. Kalau sudah, silahkan ini di-select semua, kemudian kita tekan Ctrl X untuk meng-cut, kemudian kita pindahkan ke program yang sudah kita buat tadi, program Modbus menggunakan Modbus Flag Getter dan Modbus Flag Write. Kita tempelkan node-nya di program flow yang ini ya. Sedangkan flow yang kosong ini silahkan di delete ya, dihapus. Caranya adalah klik menu hamburger, pilih flows, pilih delete. Oke, dari sini kita lanjutkan. Kita sudah mendapatkan tampilan web dengan UI SVG untuk gambar animasinya dan untuk tombol dengan node dashboard ya. Kita buat agar tampilannya ini kita perbaiki ya, karena untuk bagian pertama kita belum memasukkan indikator. Oke, kita deploy dulu. Kemudian silahkan kita bisa melihat tampilannya dulu. Kita pilih pada menu panah ke bawah ini, silahkan pilih dashboard, kemudian silahkan tekan tombol panah ke atas di dalam kotak ini untuk membuka tampilan webnya. Ya, ini adalah tampilan yang baru yang sudah saya perbaiki, sedangkan tampilan yang teman-teman download itu ada di tab yang namanya OK ya, OK dengan kotak grup namanya tampilan ya. Jadi ini adalah hasil tampilan yang sudah dibuat di video bagian pertama ya. Kita akan buat tampilan ini untuk menjadi tampilan yang seperti ini ya, dimana di sini sudah dilengkapi dengan indikator untuk sensor yang berbentuk lingkaran dan indikator untuk aktuator yang berbentuk segitiga ya, dan juga hasil teksnya ini kita taruh di gambar UI SVG-nya ya. Oke, caranya bagaimana? Silahkan kita buka lagi program Node-RED di sini. Kita hapus hasilnya ini karena hasil di Node Dashboard ini tidak lagi kita gunakan. Kita gunakan hasil dengan menggunakan Node UI SVG ya. Oke, kemudian setelah itu kita klik 2 kali pada SVG grafik. Ya, di sini terlihat banyak tab ya. Kita pastikan untuk setting, jadi pertama kali kita harus buka setting, tekan tombol restore default URL ya, karena kalau ini belum ditekan maka kadang-kadang gambarnya tidak muncul ya. Supaya bisa muncul ya, maka biasanya dengan cara mengklik tombol ini ya, restore default URL ya, kita klik untuk bisa memunculkan gambarnya ya. Jadi di sini kita sudah menekan tombol ini, dan berikutnya untuk panning biasanya saya memilih pan only Y, karena kalau tidak memilih pan only Y ini maka nanti akan muncul slider di kanan gambar animasi ya. Supaya bisa kita hilangkan, silahkan teman-teman memilih pan only Y. Jadi harus menekan tombol restore default URL, kemudian pilih pan only Y. Untuk setting seperti itu. Berikutnya untuk editor, kita bisa membuat gambar dengan cara menggambar secara langsung menggunakan Open SVG Editor, atau cara kedua teman-teman bisa menggunakan kode program ya. Kita klik SVG Editor untuk menambahkan gambar, muncul tampilan informasi, klik saja close. Di sini akan muncul gambar yang sudah kita buat, ternyata ada error ya. Untuk hal ini kita klik OK saja. Kemudian kita tutup dulu SVG editornya ini. Kemudian di tombol SVG, di tab SVG, silahkan klik tab SVG. Kemudian silahkan tekan tombol format SVG ya. Jadi di sini sebelum kita format SVG tadi ada tanda silangnya. Supaya menghilangkan tanda silangnya tadi, silahkan diklik format SVG. Maka di sini tanda silangnya sudah hilang. Ya, jadi supaya bisa menghilangkan error, teman-teman klik pada tombol kecil yang bertuliskan format SVG. Kalau sudah, kita buka lagi editornya, kemudian klik 2 kali pada Open SVG Editor. Oke, silahkan klik close. Oke, sekarang gambarnya sudah muncul, tampil. Teman-teman bisa klik pada dokumen, kemudian kita tekan gridnya supaya lebih
mudah untuk menempatkan objek ya. Pilih unitnya, isi dengan angka 10 ya. Dan semua dicentang, display, dan enable-nya ya. Enable ini membuat penempatan objek bisa tepat di grid-nya ya. Jadi kalau dipilih decimal place 0, maka objeknya bisa dibuat posisinya bertepatan dengan garis grid-nya. Klik OK, maka muncul grid ya yang memudahkan kita untuk menempatkan objek. Berikutnya kita ingin menambahkan sebuah tulisan ya, supaya mudah kita buat tulisan saja. Kita pilih elemen, pilih teks ya. Untuk membuat tulisan kita menggunakan objek tag. Kemudian ketik saja tulisan coba. Ya, setelah itu kita klik save di tombol pojok kanan atas. Kemudian kita klik OK, kemudian tekan tombol close berbentuk silang ini ya. Maka di kode SVG-nya muncul objek tag dengan tulisan coba gitu ya. Supaya lebih terlihat jelas kita klik tombol expand source. Oke, di sini di baris paling bawah teman-teman bisa lihat teks stylenya adalah coba teks. Jadi baru saja kita sudah membuat kode SVG dengan cara menggambar objeknya ya, objek berbentuk teks. Supaya cepat ya teman-teman membuat gambar indikator yang cukup banyak itu, silahkan teman-teman mendownload file Excel. Ya, ini saya tunjukkan file Excel-nya, data animasi 2 ya, dengan tampilan seperti ini. Ada 4 sheet yang teman-teman bisa masukkan satu persatu datanya. Ya, kita mulai dari sheet SVG. Di sini datanya hanya satu baris ini ya, tapi kalau kita klik isinya banyak ya. Untuk mengkopinya, silahkan teman-teman mengcopy dari kotak formula ini. Jangan mengcopy dari selnya ini ya. Kalau teman-teman mengcopy dari selnya, di Ctrl C kemudian teman-teman tempel di tab SVG-nya Not UI SVG, maka nanti error. Karena apa? Setiap kali kita mengklik data dari Excel, itu akan diberi tambahan tanda petik di akhir dan di awal dari datanya ya. Jadi data yang ada di Excel ini semua dibuat menjadi string ya, sehingga kalau kita copy maka pasti akan muncul tambahan tanda petik. Supaya tidak muncul tambahan tanda petik, silahkan teman-teman mengkopinya dari kotak formula bar ini. Silahkan diklik, silahkan ditempatkan kursornya di pojok kiri, kemudian di select semua datanya. Setelah itu silahkan tekan Ctrl C. Berikutnya di Node-RED, di Node UI SVG, yang tab SVG ini silahkan ini di Ctrl A, dipilih semua, kemudian tekan tombol delete. Ya, silahkan dihapus semua, dikosongkan. Kemudian tekan Ctrl V untuk menempelkan data yang dari Excel tadi ya. Jadi di sini datanya sudah komplit, objeknya sudah sesuai dengan gambar yang baru ya. Oke, setelah itu silahkan menekan tombol expand source lagi yang paling bawah supaya kembali ke ukuran semula. Kalau sudah silahkan klik done ya, klik done, kemudian silahkan di deploy. Maka teman-teman bisa membuka halaman dashboardnya, halaman webnya dengan menekan tombol tanda panah ke atas dalam kotak atau menggunakan halaman web yang sudah dibuka tadi ya. Di sini silahkan memilih tab OK tampilan ya. Jadi di sini saya sudah membuat 2 tab, tapi karena teman-teman baru saja membuat tampilan yang baru, maka mungkin tabnya hanya satu menu ya. Punya saya ada 2, tapi judulnya sama yaitu OK. Untuk tabnya silahkan lihat pada OK. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Jadi ini tampilan yang baru saja kita copy dari data dari Excel ya. Copy dari Excel, kita tempelkan di tab SVG, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini objek-objeknya sudah saya buat dengan gambar di SVG editor. Kemudian hasilnya di SVG, tab SVG saya kopikan di Excel. Teman-teman tinggal copy saja dari data Excel itu, maka muncul gambar seperti ini ya. Berikutnya kita hanya perlu untuk membuat indikator-indikator ini bisa kita matikan dan hidupkan ya. Kalau berwarna hijau berarti itu indikatornya on, kalau berwarna merah itu berarti indikatornya kondisi off gitu ya, seperti itu. Oke, caranya bagaimana? Di sini di Excel juga sudah saya
berikan, yaitu di tahapan. Ya, di tahapan ini kita nanti mengganti kode program untuk payload di S1 sampai S8. Kemudian di function pengisian juga kita buat agar isinya menjadi ini ya. Karena untuk functionnya sebelumnya belum ada indikator, maka supaya tampilannya sesuai dengan gambar yang baru, maka kita harus masukkan data yang baru juga ya, kode programnya menjadi baru. Oke, mulai dari tombol S1 kita buka program di Node-RED, silahkan diklik 2 kali pada S1. Yang di payload, kolom payload silahkan ditekan tombol titik 3 kali. Kemudian silahkan di copy dari kotak di baris pertama kolom kedua ya, silahkan mengcopy dari formula barnya ya, jangan copy dari selnya ya, tapi silahkan mengcopy dari formula bar agar tidak muncul tanda petik 2 ya, tanda petik 2 di awal dan di akhir dari kodenya ya, jadi kita hindari itu. Kemudian silahkan di function tombol S1 silahkan dihapus isinya, tempelkan kode program yang baru ya, jadi kode payloadnya ini ada tambahan untuk gambar indikatornya ya, ada update style M1, selektornya itu adalah gambar indikator berbentuk segitiga. Saya buat warnanya hijau ya setiap kali ditekan tombol S1. Oke, klik done. Berikutnya kita atur di S2-nya, tombol S2 juga harus kita ganti dengan tampilan payload yang baru. Oke, ini kita copy dari Excel yang baris kedua. Kalau teman-teman tidak melihat ini ketutup, silahkan wrap tag-nya ditekan ya. Jadi dia akan kembali ke satu baris saja ya supaya mudah. Silahkan dipilih di formula barnya, tekan Ctrl C, kemudian taruh di program Notepad yang untuk payload S2 ya. Ini dihapus, tempelkan di sini ya. Kalau sudah, kita ke S3, tombol S3. Kita klik 2 kali S3, tekan payloadnya, kemudian kita hapus isinya, kita ambil S3 di baris ketiga ya. Kita copy dari formulanya, kemudian kembali ke Node-RED, silahkan ditempelkan di sini ya. Kemudian kita klik dan kemudian kita ke S4, kemudian di payloadnya ya, kita hapus dulu isinya, kemudian di data Excel kita ambil baris keempat, kita copy dari formula bar, kemudian kita tempelkan di S4 payload, kita klik dan kemudian kita klik 2 kali pada S5, kita klik titik 3 kali, kita hapus isinya, kita ambil dari data di Excel di baris ke-5, tekan tombol wrap tag untuk membuat satu baris ya, kemudian copy dari formula bar ya, kemudian kita tempelkan di program payload untuk S5 ya. Berikutnya S6, kita klik 2 kali S6, kita hapus isinya, kita ambilkan dari data di Excel pada baris ke-6 ya, ini baris ke-6, kita tekan tombol wrap tag biar satu baris, kita copy dari formula bar, kita tempelkan di Node-RED ya. Oke, tombol S6 sudah, berikutnya kita atur di S7 ya, tombol S7, kita tekan tombol titik 3 kali, kita hapus isinya, kita ambil dari data di Excel, kita pilih baris 7, kita tekan tombol wrap tag untuk membuatnya menjadi satu baris, kita tekan Ctrl C, kemudian kita tempelkan di program payload di Node-RED-nya ya, di tombol S7. Terakhir S8, kita klik 2 kali S8, kemudian kita hapus payloadnya,
kita delete semua isinya, kita copy dari data di Excel baris ke-8 ya. Kita tekan tombol wrap text untuk membuatnya menjadi satu baris. Kemudian kita tekan Ctrl C, kita tempel di kolom payload di S8. Oke, seperti itu. Kemudian kita perbaiki function pertama ini untuk menyembunyikan gambar ya sebenarnya ya. Maka di sini kita ambil dari data Excel, kita pilih function pengisian ya. Ini kita klik pada payloadnya. Mulai dari message payload, kita copy semua sampai return message. Ya, kita Ctrl C. Kita tempelkan di function ini, kita beri namanya function pengisian ya. Jadi ini pengisian, kita ketik pengisian name-nya, kemudian hapus isi semua data programnya, kita tempelkan dari Excel ya. Message payload dari Excel kita klik dan berikutnya untuk yang function kedua ini kita beri nama sesuai dengan data Excel-nya. Di sini namanya adalah function hitung ya. Kita beri nama hitung. Kita Ctrl C, datanya kita tempelkan di Node-RED di function hitung ya. Ini kita beri nama function kedua, ini adalah function hitung. Untuk menghitung jumlah kotak yang sudah terisi. Ya, kita klik dan oke, kita deploy. Sekarang kita lihat tampilannya ya. Ini kalau saya perlihatkan ini di OK tampilan. Saya pilih OK tampilan. Kalau saya tekan tombol S1, maka M1 ini akan menyala ya. Teman-teman bisa lihat indikator M1 menyala. Kalau saya menekan tombol S2, indikator MD menyala ya. Indikator M1 jadi merah ya. Saya menekan S3, maka indikator MU jadi hijau, indikator MD jadi merah. Saya tekan tombol S4, indikator MR warna hijau, indikator MU warna merah ya. Tekan tombol S5, MD-nya hijau, MR-nya merah. Saya tekan S6, MU warna hijau, MD warna merah. Saya tekan tombol S7, hijau ML jadi hijau dan M2 menjadi hijau warnanya ya. Saya tekan tombol S8, M2 dan ML menjadi merah dan LED KD menjadi hijau ya. Seperti itu teman-teman. Jadi indikator untuk kontrol sudah. Berikutnya kita masuk ke indikator untuk sensor ya. Jadi di sini ada tahapan, ada kontrol, ada monitor. Oke, sebelum masuk ke indikator sensor, kita gunakan kontrol dulu. Jadi di kontrol ini teman-teman perhatikan sekuensial ini ya, diagram sekuensial dari proses tampilan animasi ini. Jadi dengan menggunakan diagram sekuensial ini kita bisa melihat dengan jelas proses yang sedang dilakukan ya. Mulai dari bawah ini ya, bawah ini adalah pentriggernya, sensor yang men-trigger aksi. Sedangkan yang di atas ini adalah aktuatornya ya. Jadi di bawah adalah sensor yang membuat aksi, yang memicu terjadinya aksi, dan yang di atas adalah aktuator yang sedang on. Jadi yang on saja yang kita tulis. Jadi kalau sensor A mendeteksi benda, SC mendeteksi lengan robot dalam kondisi minimal, SE adalah lengan robot di posisi kiri, maka itu akan menghasilkan aksi M1 menyala. M1 itu adalah conveyor ya. Kalau M1 menyala nanti dia akan menjalankan kotak sampai ke posisi sensor B ya, maka dia akan mengaktifkan sensor SB akan menjadi 1 karena mendeteksi kotak. SC dan SE tetap karena lengan robot masih di sisi kiri dan dalam posisi minimal ya. Maka ketika kotak sudah sampai di SB, terjadi aksi kedua, M1 mati, MD itu adalah lengan robot turun ke bawah gitu ya. Kemudian karena lengan robot turun ke bawah, sensor SD mendeteksi ya, jadi posisi robot menjadi maksimal, maka terjadi aksi yang ketiga ya. Jadi S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 ini adalah tombol tahapan yang bisa kita tekan. Sebaliknya kalau kita tidak memakai tombol, kita bisa memakai kondisi dari sensor-sensor ini yang sesuai dengan persyaratan prosesnya ya. Jadi kalau prosesnya
sensor ini memenuhi, maka terjadi aksi ya. Aksi akan dilakukan mengikuti diagram sekuensial ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Maka supaya kita bisa menjalankan kontrol ini, maka kita bisa tambahkan seperti ini ya. Jadi di kontrol ini ketika S1 ditekan silahkan M1 dibuat 1 ya. Ketika S2 ditekan silahkan M1 dibuat 0, tapi aktuator MD silahkan dibuat 1. Ketika tombol S3 ditekan silahkan MD dibuat 0 dan CK dibuat 1 dan MU dibuat 1 gitu ya. Ketika S4 ditekan silahkan buat MU 0 ya. MU itu adalah motor up-nya 0 dan MR-nya 1 karena dia harus bergerak ke kanan dan seterusnya ya. Jadi ini aktuator ini mengikuti diagram sekuensial yang ada di atas ini ya. Untuk itu bagaimana implementasinya, bagaimana membuat programnya, silahkan dibuat program Node-RED. Oke, jadi ini M1 ini kita masih kita klik 2 kali. Nilai value message payload ini masih berdasarkan nilai dari luar ya, true dan false. Kita nanti tinggal ganti saja, kalau M1 1 berarti ini 1 gitu ya. Kita beri nama M1 ini 1 gitu ya. Jadi kalau seperti ini kita sudah tidak lagi membutuhkan input true dan false dari luar karena sudah dibuat 1 secara otomatis ya. Supaya cepat ya teman-teman, ini langsung saja saya hapus semuanya. Nanti teman-teman bisa mendownload supaya cepat. Ini saya hapus dulu semua. Jadi seperti apa bentuknya ya, ini kita langsung hubungkan. Jadi kalau S1, S2, S3, S4 dan seterusnya ini ditekan, maka nanti akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini saya ambilkan dari program yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita bisa buat seperti ini ya. Jadi ini maksudnya apa? Kalau S1 ditekan, M1 bernilai 1. Kalau S2 ditekan, silahkan M1 dibuat 0, kemudian diberi delay 100 mili-detik, baru MD diberi 1, dibuat 1 ya, seperti itu seterusnya ya. Jadi ini tinggal saya copy seperti ini ya, kita copy saja ya. Dan begitu juga yang Modbus flag rate-nya ini saya copy supaya cepat ya. Jadi ini bisa, kenapa saya harus disable, karena kalau dibuat enable itu akan error ya, karena Modbus flag rate ini supaya tidak berjalan biasanya kita buat disable ya, karena kalau tidak nanti mengganggu program yang lain. Ini saya Ctrl C, saya copy, kemudian saya taruh di flow 2. Jadi saya tempelkan di sini. Ya, ini saya hapus. Kemudian saya hubungkan tombol S1 sampai S8 ini. Ya, seperti ini ya. Oke, jadi seperti ini ya, kita bisa buat kontrolnya ya. Jadi kita bisa mengatur aktuator secara real di rangkaian Odzil
dengan menekan tombol S1 sampai S8. Untuk yang ini saya buat disable dulu ya supaya tidak mengganggu. Kemudian kita deploy di flow 2 ya, kita deploy. Oke, successfully deployed. Kemudian teman-teman bisa lihat di tampilan OK ini, dan saya juga buka Proteus-nya. Terlihat tampilannya dan di sini rangkaian oscillnya. Ketika saya menekan tombol S1, M1 akan menyala. Begitu juga di Proteus ya. Teman-teman bisa mengikuti. Di sini M1 menyala. Berikutnya kalau saya menekan tombol S2, nanti M1 dimatikan sesuai dengan program di Node-RED. M1 merah, berarti di sini mati, sedangkan MD-nya menyala, MD di sini hidup. Kemudian ketika saya menekan tombol S3, maka S3-nya membuat MU menyala dan MD-nya mati. Begitu juga di sini, dan LED CK juga menyala ya. Berikutnya kalau saya menekan tombol S4, akan membuat MR menyala, MU mati ya, MR dan CK menyala. Ketika saya menekan tombol S5, maka MD menyala, MR-nya mati ya, MD dan CK menyala. Ketika saya menekan tombol S6, maka S6 membuat MU menyala ya, MU menyala, CK mati ya. S7 saya tekan, maka ML dan M2 menyala. Ya, ini kadang-kadang sering terjadi keterlambatan ya karena menggunakan scanning. Kemudian ketika saya menekan tombol S8, maka LED KT akan menyala ya. Ini terjadi keterlambatan sinyal ya, tapi KT menyala dan akhirnya padam ya. Seperti itu untuk kontrol. Kita sudah bisa membuat terhubung dengan Modbus ya. Jadi UI SVG ini dan tombol-tombol ini, Node dashboard ini kita bisa hubungkan dengan Modbus Blackbright ya, untuk mengirim data ke rangkaian oscill. Berikutnya kita akan buat monitoring dari sensor ini sekaligus untuk menghubungkan data yang sudah dimonitor di sini, indikator ini langsung dihubungkan dengan dikirimkan ke aktuator ya. Seperti apa, kita masukkan data dari Excel ya. Jadi kalau tadi sudah kontrol, sekarang kita masuk ke monitor ya. Monitoring ini ada dua function dan satu function untuk penggabungan ya, untuk menghubungkan antara sensor dan aktuatornya ya. Jadi yang dua function di atas ini langsung terhubung ke UI SVG, sedangkan function yang ketiga ini untuk menghubungkan data yang sudah diperoleh dari Modbus Flag Header dihubungkan ke tombol S1 sampai S8 ya. Seperti itu. Kita coba masukkan programnya. Ini saya perbesar dulu. Di sini kita tambahkan dulu topik, message topik untuk membuat penggabungan ya. Nanti kita gunakan message topik ini untuk mengetahui manakah data dari tombol, manakah data dari potensio. Maka kita di sini tambahkan message topik ya. Kita beri MSG topik, kita isi dengan huruf A, string ya, seperti ini. Kita klik OK, kita klik dan kemudian yang untuk data potensio kita tambahkan message topiknya adalah B ya, message topik B. Seperti ini, kita klik dan kita deploy dulu ya, kemudian kita lihat hasilnya. Kita debug message kolomnya, kemudian kalau saya inject di sini ya, di sini belum muncul. Sebenarnya saya buat referensi. Oh, ini MSG, saya salah. Harusnya MSG bukan MAG. Ya, ini MSG. Oke, dan saya klik deploy lagi. Saya tekan tombol tampah ini ya untuk menghapus. Kalau saya klik inject, oke, di sini terlihat ada tambahan huruf A untuk tombol dan di sini ada tertulis huruf B untuk potensio ya. Ini kita gunakan untuk memisahkan data.
Maka nanti di sini function indikator sekam untuk data potensio, indikator sensor untuk data tombol. Oke, kita tambahkan programnya seperti ini. Ini saya perbesar dulu. Kita hapus yang payloadnya ini. Kemudian kita ganti dengan switch, ya. Switch ini untuk memisahkan data. Karena di flag getter ini datanya nanti akan bisa berubah-ubah tergantung mana yang tombol, mana yang potensio, supaya kita bisa membedakannya berdasarkan program. Kita tambahkan di sini properti topik, ya. Jadi propertinya dibuat topik, kemudian kita isi. Kalau isinya sama dengan huruf A, maka dia ke channel 1. Kemudian kita tambahkan add lagi, kalau isinya huruf B, dia ke channel 2, seperti itu ya. Jadi channel 1 dan channel 2 kita bisa pisahkan di switch ini berdasarkan message topiknya. Kemudian kita tambahkan lagi function untuk kita isi. Kalau dari tombol, functionnya kita beri nama indikator sensor. Isi programnya apa, kita copy dari Excel ini ya. Ini function indikator sensor, kita copy dari kotak formula bar ya. Kita klik di sini, kita tampilkan, kita hapus isi yang lama, kita delete, kemudian kita tempelkan program yang baru ya. Jadi di sini fungsi tombol, fungsi untuk membuat tombol, kondisi tombol ditampilkan dalam gambar animasi di UI SVG ya. Klik dan kemudian kita tambahkan function lagi untuk data dari potensio. Data dari potensio ini digunakan untuk menampilkan gambar berbentuk gembok ya, gembok terkunci dan gembok terbuka. Kita beri nama indikator sekam. Oke, kita isi programnya, kita ambilkan dari data di Excel. Kita klik di sini ya. Jadi pastikan untuk mengcopy dari kotak formula bar ya. Kita tekan Ctrl C. Kemudian kita tempelkan di sini di indikator sekam. Kita klik dan ya, kemudian kita hubungkan ini dengan UI SVG ya. Jadi UI SVG-nya kita masukkan, UI SVG-nya ini SVG grafiknya ya. Ini saya taruh di sini saja. Ini kita ambil function ini, kita hubungkan dengan UI SVG grafik ini ya. Kemudian kita deploy. Kemudian kita lihat di Node-RED dashboardnya, kita pilih tab OK. Kita bisa melihat tampilan pada indikatornya yang berbentuk lingkaran itu akan mengikuti kondisi dari sensor ya. Jadi kalau ini sudah di deploy, sebentar. Oh ya, injeknya ini ya, karena injeknya ini masih manual, kita ganti supaya jadi otomatis. Maka kita beri repeatnya ini, kita ganti dari none menjadi interval. Kemudian every-nya kita ganti menjadi 3 second ya, setiap 3 detik. Kemudian kita klik dan. Maka setiap 3 detik data dari sensor akan diupdate ya, secara terus menerus ya. Kita deploy. Kita lihat tampilan di Node-RED dashboard, maka warnanya akan menjadi merah untuk semua sensor yang belum aktif ya. Kita pilih OK tampilan. Oke ya, jadi di sini terlihat SA, SB, SD warna merah, SC dan SE warna hijau. Kalau saya menekan SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, maka warnanya jadi hijau semua ya. Jadi kita bisa melihat di sini warnanya menjadi hijau semua sensor ya. Jadi sensor SH ini juga harusnya jadi hijau. Oke. Begitu pula untuk gripper. Kalau saya buat grippernya dari posisi maksimal saya ubah menjadi posisi minimal, maka warna gripper ini menjadi merah. Sedangkan kalau semua sensor saya kembalikan ke posisi semula, yaitu dilepas, maka hasilnya adalah semua indikator sensor akan berwarna merah ya. Oke, kita sudah bisa lakukan monitoring sensor ya. Terakhir kita akan menghubungkan
kondisi sensor ini dengan aktuatornya di Node-RED ya. Jadi di sini kita akan kopikan function yang ketiga ini ya, function sensor ke tahapan. Maksudnya ke tahapan itu ke tombol S1 sampai S8 ya. Kita tambahkan di program di Node-RED ya. Jadi saya perlebar dulu. Jadi saya menghubungkan hasil Modbus flag getter ini ke tombol S1 sampai S8 ini. Jadi tidak perlu menekan tombol S1 sampai S8, hanya berdasarkan kondisi sensor saja maka otomatis dari web akan mengirimkan data ya. Jadi diinginkan seperti itu. Maka di sini saya membutuhkan join ya. Join ini untuk menggabungkan data. Kita ambil node join. Join ini saya gunakan untuk menggabungkan data yang diperoleh oleh Modbus flag getter ini. Saya masukkan ke join seperti ini, kemudian kita klik 2 kali. Kita pilih modenya adalah manual. Kemudian kita combine setiap message payload, to create a key value, gunakan value topic. After a number ini isi 2. Kenapa 2? Karena ada 2 data, yaitu data tombol yang dibaca, 8 tombol sekaligus itu dijadikan satu pesan, satu message. Kemudian data kedua adalah data potensio ya. Jadi ada 2 data, 2 pesan yang dikirimkan, yang digabungkan ya, di join. Berikutnya dari penggabungan ini kita harus bisa membuat kondisi seperti di Excel ini. Jadi di Excel ini tahapannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau sensor SA, SC, SE sama dengan 1, maka silahkan dibuat nilainya true ya. Kemudian berikutnya SB, SC, SE sama dengan 1, silahkan dibuat true untuk tahap berikutnya ya. Semua bisa teman-teman buat, tinggal kita tambahkan function node function, kita hubungkan seperti ini ya, seperti ini ya. Kita ingin agar function ini langsung bisa dihubungkan ke S1 sampai S8 ya. Kemudian kita copy saja dari sini kode untuk monitor. Kita copy untuk function sensor tahapan, ambil dari kotak di formula bar ya. Kita copy, Ctrl C, kita letakkan di function ini. Kita beri nama sensor ke tahapan ya, sensor ke tombol saja, ke tombol, ke 8 tombol. Oke, kita klikkan ya. Tapi ini kita harus munculkan 8 output ya, karena harus ada 8 tombol. Kita buat 8 output di setup. Silahkan outputnya dibuat 8 seperti ini ya. Klik OK. Sekarang sensor ke 8 tombol, outputnya ada 8. Kemudian kita hubungkan semuanya ke S1, S2, S3 secara berturut-turut. Oke, seperti ini. Berikutnya, agar data yang dikirimkan hanya ketika terjadi perubahan saja, maka kita tambahkan sebuah fungsi yang namanya filter ya. Filter ini membuat data yang dikirimkan kalau tidak berubah maka tidak dikirimkan. Jadi hanya kalau apabila ada perubahan data maka data dikirimkan ya. Kita tambahkan filter di setiap sinyal output ini. Ya, dengan membuat hanya data yang berubah dikirimkan akan menghemat eksekusinya, tidak terlalu sering ya. Jadi hanya dijalankan ketika data berubah. Berikutnya di S1 sampai S8 teman-teman pastikan setting untuk message order on input emulate a button click. Jadi ini dicentang. Jadi kalau ada datang input silahkan itu di
simulasikan sebuah tombol seperti mengklik tombol gitu ya. Ini S1 sampai S8, silakan semuanya dicentang. Jadi kalau ada pesan datang, silakan itu dibuat seolah-olah tombol ini diklik seperti itu ya. Kita beri centang. Oke, terakhir supaya hanya data yang bernilai true saja yang bisa mengklik ini, maka kita tambahkan switch. Jadi switch ini akan meneruskan data apabila nilainya true ya. Jadi kalau boolean message payload-nya bernilai true ya, is true, maka itu diteruskan ya. Kalau tidak true maka tidak diteruskan ya. Ini untuk memastikan bahwa hanya nilai true saja yang bisa mengklik tombol ini ya. Jadi switch ini kalau nilainya inputnya true baru dia meneruskan ya. Supaya tidak terlalu besar namanya, saya beri nama true gitu ya. Jika true maka silahkan diteruskan, jika tidak true maka tidak perlu diteruskan. Oke, ini saya copy sebanyak 8. Ini saya taruh di tengah-tengah untuk menyisipkan. Oke. Oke, program sudah selesai. Ya, kita bisa lihat hasilnya. Ini saya deploy. Jadi secara otomatis kondisi dari sensor yang memenuhi syarat akan langsung menghasilkan kontrol ke aktuator ya. Kita successfully deploy. Ini saya tunjukkan apabila sensornya saya lakukan pengubahan. Untuk kondisi awal itu SE dan SC harus kita tekan ya, sesuai dengan kondisi dari diagram sekuensial ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan tak dikontrol ya, SA, SC, SE harus 1 untuk bisa membuat M1 aktif gitu ya. Maka kita bisa lihat di sini, ini saya rubah dulu ke OK ya. Kemudian kita perhatikan di sini apabila SC dan SE aktif, ini sudah hijau, maka kalau saya tekan tombol SA, M1 akan bekerja ya. Ini kalau saya tekan tombol SA, saya buat SA aktif, maka terlihat muncul kotak dan M1 bekerja ya. Jadi secara otomatis kontrol aktuator sudah bisa dihidupkan ya. Silakan teman-teman mencoba mendownload program yang sudah saya lampirkan juga di deskripsi video. Silakan teman-teman eksplorasi. Apabila ada program yang membingungkan, bisa silahkan ditanyakan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.